Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama Bu Elvi di pelajaran Sains. Tetap semangat ya teman-teman. Di rumah aja. Kalaupun harus terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker. Ya. Nah, walaupun di rumah kita tetap semangat belajar. Hari ini kita mau ngapain ya? Oh ya, teman-teman rajin cuci tangan kan ya? Cuci tangan tuh harus loh. Misalnya kalau ada kuman, bakteri nempel di tangan kita, ketika kita cuci langsung dia hilang. Apalagi saat lagi pandemi begini, lagi banyak corona, harus rajin-rajin cuci tangan. Nah, sabunnya biasanya ada sabun batangan. Teman-teman dapat ini kan ya? Nih, ini adalah sabun batangan. Masing-masing dapat ini, ada warnanya oranye, ada warnanya ungu. Wanginya juga beda-beda. Ini adalah sabun batangan. Biasanya kalau kita mau cuci tangan, lebih mudah menggunakan sabun cair seperti ini. Nih, tinggal ditekan pompanya. Ini ada pengamannya supaya nggak tumpah. Cip, ya, nanti kalau udah ditaruh tangan langsung cuci tangan. Jangan lupa cuci tangannya yang bersih, pakai 6 langkah. Pertama begini, kemudian begini, ya kan ya, teman-teman pasti udah tahu. Gini, tuh jempolnya sama pergelangan tangannya. Cuci dia di bawah air mengalir. Nah, sekarang apa ya yang akan kita lakukan? Udah nggak sabar lah. Ini mau diapain sih? Ini akan kita rubah jadi sabun cair. Tadinya kan dia sabun batangan. Teman-teman lihat deh, keluarkan. Wangi loh, tapi nggak perlu dicium-cium gitu. Nah, dikit aja udah wangi, kecium baunya. Sabun batangan ini bentuknya padat. Ya teman-teman, padat. Kalau kita pegang tuh keras, padat. Kalau sabun cair, bentuknya cair, larutan. Makanya bisa ditekan. Kalau sabun batangan ini kita gunakan berkali-kali, nah biasanya kotorannya menempel. Apalagi kalau misalnya kita taruh tuh di tempat yang basah, kena air, dia jadi lembek. Ketika kita pegang, lengket-lengket gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau sabun cairnya ada kemasannya, teman-teman lebih mudah menggunakannya. Asik kan? Sekarang kita akan buat sabun cair sendiri. Caranya bagaimana ya? Kita membutuhkan alat tambahan, wadah, nih seperti ini. Terserah teman-teman menggunakan wadah apa saja boleh yang ada di rumah. Nah, ditambah parutan keju. Insya Allah semua punya. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa, teman-teman bisa menggunakan pisau. Jadi sabunnya dipotong-potong. Nih, pertama yang boleh dilakukan adalah sabun batangan ini dikeluarkan. Nah, teman-teman, sabunnya diparut ya, diparut sampai habis seperti memarut keju. Kalau parutan kejunya tidak ada, gunakan pisau dan dipotong kecil-kecil. Dibantu ayah bunda kalau teman-teman menggunakan pisau. Kalau pakai parutan keju, insya Allah semua teman-teman bisa. Kalau sudah semua, nih buat sudah selesai nih. Yang ini sepertinya wangi jeruk, segar banget sabunnya. Walaupun dia sudah halus, ini kan halus ya teman-teman, dia masih benda padat, masih padat ya. Jadi belum bisa kita langsung cairkan di tangan tuh, belum bisa. Kita harus melarutkannya dulu, melarutkannya. Caranya bagaimana? Wadah ini bisa kita gunakan. Kalau teman-teman ingin wadah yang lebih besar lagi, bisa gunakan gelas atau cangkir yang ada di rumah. Nih, berarti gunakan tempat yang ini. Karena tempatnya kecil, Bu Elvi tidak masukkan semua. Secukupnya aja nih, separoh. Ya. Nih. Setelah masuk ke sini, teman-teman dapat stik es krim ya. Nih, ini digunakan untuk mengaduk. Apa yang kita gunakan untuk melarutkan sabun cair ini, sabun batangan ini? Kita menggunakan air panas. Ini adalah air panas yang sudah ibu taruh di termos. Hati-hati menuangkan air panas, teman-teman, karena kalau kena tangan bisa sakit.
Tuangkan perlahan-lahan, sedikit-sedikit aja dulu. Sedikit dulu ya. Kalau sudah dimasukkan air panas, boleh langsung diaduk-aduk. Aduk-aduk perlahan-lahan. Nah, ketika dia mendapatkan air panas, sabun tadi akan larut. Sebenarnya dia lebih cepat larut, sabun ini lebih cepat larut kalau kita panaskan airnya di kompor. Tapi itu berbahaya kalau teman-teman yang melakukannya. Tapi kalau teman-teman dibantu ayah bunda, boleh. Jadi dipanaskan di atas kompor seperti kita masak bubur tuh. Diaduk-aduk begini ya. Sampai dia larut. Nih, ditambah lagi airnya sampai dia larut. Ini boleh masukin semuanya aja ya, teman-teman. Kalau wadahnya lebih besar, lebih leluasa untuk mengaduknya. Tambahkan air panasnya. Perlahan-lahan menuangkannya. Nih, teman-teman. Perhatikan dulu ya. Nih, diaduk sambil dipegang sampai dia larut. Namanya dia larut. Kenapa dia larut menggunakan air panas? Karena sabun itu yang padat ini tadinya juga dia adalah bentuknya cair, kemudian dipadatkan menggunakan zat kimia sehingga dia membentuk sabun batangan. Diaduk terus-menerus, diaduk-aduk ya teman-teman, perlahan-lahan karena menggunakan air panas. Teman-teman harus hati-hati. Kalau tidak menggunakan stik es krim, teman-teman boleh menggunakan sendok. Sendok plastik boleh, sendok aluminium boleh. Teman-teman bisa melakukannya asalkan berhati-hati dan tidak tumpah-tumpah. Apalagi ini masih air panasnya. Air panas ini sayang. Diaduk terus. Nah, mengaduknya cukup lama sampai dia larut. Kalau di atas kompor dengan air yang dipanaskan, dididihkan, lebih cepat larutnya. Tapi teman-teman cukup dengan air panas begini nggak apa-apa. Nih, tadi Bu Elvi sudah melakukan yang seperti ini. Nih bentuknya. Setelah dilarutkan, dia lama-lama dingin. Dia dingin dan keras lagi. Keras seperti ini. Nih ya, teman-teman. Keras nih. Tapi dia bukan keras seperti sabun batangan, dia berbentuk jelly. Ya, jelly. Nah, yang ini kita belum bisa menggunakannya, belum berbentuk sabun cair. Ini masih banyak banget. Nah, teman-teman, kalau sabun batangan itu kita jadikan sabun cair, apalagi buat kita cuci tangan sehari-hari, kita bisa mendapatkan sabun cair yang banyak. Jadi kita lebih hemat. Nih, ini kita tambahkan air lagi. Air panas lagi. Ini tempatnya, ini tadi Ibu masukkan semuanya tadi. Jadi penuh ya, teman-teman. Sabun batangan tadi. Tambah air panas lagi. Perlahan-lahan diaduk lagi. Diaduk pelan-pelan sampai dia membentuk cairan lagi, larutan yang lebih kental. Diaduk terus seperti mengaduk bubur ya. Nah teman-teman, ini namanya pelajaran kita ini berubah wujud dari benda padat, sabun yang tadi padat menjadi cair, larutannya cair, jadi larut dia karena kita berikan air. Kalau sudah seperti ini bisa kita tuang ke botol. Nih, boleh punya botol bekas seperti ini bisa kita gunakan. Tapi ini nuangkannya pelan-pelan ya, teman-teman. Hati-hati ya. Ini botolnya mulutnya kecil nih.
Ini gunakan botol yang ada saja ya teman-teman. Gunakan benda-benda yang recycle, yang bisa kita gunakan ulang, digunakan lagi. Yang ada di rumah. Nah, sudah masuk semua? Ini adalah bahan yang akan kita jadikan sabun cair. Tadi ukurannya kecil. Sekarang setelah kita hancurkan, dia seperti ini. Tapi ini belum jadi. Wah, tumpah. Dapat ambil aja ya, sayang ya. Kita ambil aja ya, sayang. Masukin sini. Nih, kita tambahkan berantakan ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nih, botolnya kecil. Kita tambahkan air panas lagi. Kita aja. Nah, karena dia botolnya ada tutup, kita bisa aduk. Nih, diaduknya lebih enak ya, karena dia ada tutupnya tuh. Wah, kayak seperti jus. Tapi ini bukan jus. Ini sabun cair. Nih sabun cair ya. Tapi nanti dia akan membeku lagi. Ya, jadi udah jadi seperti ini nih, kita kita tambah air jadi penuh, dia akan membeku lagi. Jadi kita mesti tambah air lagi. Nah, teman-teman, kalau dia sudah cair, kita tidak perlu menggunakan air panas. Kita bisa menggunakan air dingin untuk melarutkannya, sehingga dia menjadi lebih encer. Kalau tadi kan padat banget ya. Ini dia udah jadi. Supaya mudah kita menggunakannya, kita bisa menggunakan ini botol sabun cair. Teman-teman di rumah mungkin punya ya. Sabun cairnya udah habis, botolnya jangan dibuang. Botolnya bisa kita gunakan untuk sabun cair yang kita buat sendiri. Masukkan deh ke dalam. Wah, benar-benar seperti jus jeruk. Udah jadi. Sabun cair kita udah jadi. Seru kan? Nih sabun cair buatan kita sendiri. Yang sabun cair yang kita buat itu masih terlalu kental, bisa jadi dia akan membeku lagi, jadi padat lagi seperti gel. Teman-teman bisa tambahkan air dan diaduk-aduk lagi. Insya Allah ini bisa kita gunakan untuk mencuci tangan lebih mudah. Kan sekarang kita harus lagi cuci tangan ya teman-teman. Botol sabun cairnya bisa kita taruh di teras, di belakang. Jadi kapanpun kita pengen cuci tangan gampang, karena sabunnya ada di mana-mana, benar kan? Dan bisa juga kita bawa dalam tas. Kan bisa aja ya, ketika kita harus keluar, kita harus cuci tangan, sabunnya ada dalam tas. Nah, teman-teman, itu dia percobaan sains kita kali ini. Semoga teman-teman berhasil membuat sabunnya dan menjadi pengalaman yang seru. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi dengan Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.